Inilah berita sukacita Natal. Haleluya, Kristus telah lahir. Terangnya telah terbit menghalau kesuraman. Sukacitanya hadir mengakhiri duka berkepanjangan. Damainya nyata bagi setiap orang yang dikasihinya. Marilah kita bernyanyi dengan penuh sukacita, memuliakan Dia yang penuh hikmat dan kasih karunia. Saudara-saudara, ibadah ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Natal menjadi bentuk nyata kemuliaan Allah ketika Ia mau datang ke dunia dalam rupa Yesus Kristus yang lahir dalam palungan di Betlehem, kota Raja Daud. Sebagai manusia, Ia hidup tak berbeda dari kita. Bertumbuh dari bayi menjadi kanak-kanak, bertumbuh dari kanak-kanak menjadi dewasa. Ia bertumbuh sebagai manusia yang penuh hikmat dan kasih karunia. Marilah kita merefleksikan kehidupannya, agar kita bisa mengikuti teladan pertumbuhannya. Ya anak kecil, ya anak lembut, engkau diutus Bapamu, dan dari sorga mulia kau jadi hamba terendah. Ya anak kecil, ya anak lembut, ya anak kecil, ya
segala dosa Kau tebus, Kau hantar kami umat-Mu ke haribaan Bapa-Mu. Ya anak kecil, ya anak lembut, ya anak kecil, ya anak lembut, Kau turun dari tahta-Mu, Engkau beri bahagia pengganti duka dunia. Ya anak kecil, ya anak lembut. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana manusia yang lahir dan hidup di dunia, suka dan duka dunia dirasakan oleh Kristus. Namun ia tetap bertumbuh di dalam kehendak Allah, semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Apakah kita sudah mengikuti teladannya? Saat suka dan duka dunia silih berganti, setiakah kita untuk tetap berlaku sesuai kehendak Allah? Saat harapan dan ratapan datang silih berganti, apakah kita tetap bertumbuh untuk mengenalnya, atau malah menjauh dari dekapan kasih-Nya? Ya Allah, kami berdoa, Engkau yang mulia dan penuh kasih karunia. Saat ini kami datang kepadamu, memohon ampun atas segala kesalahan yang kami perbuat. Saat ada duka dan luka, tantangan dan ancaman, kadang kami tergoda untuk menjauh dari kehendak-Mu, sehingga kami mengabaikan hikmat ilahi yang telah Engkau karuniakan kepada kami. Ampunilah kami, ya Allah. Kiranya tuntunan-Mu memimpin kami untuk bertobat, hingga kami bisa bertumbuh sesuai dengan teladan-Mu. Di dalam nama Kristus anak Allah yang menjadi juru selamat bagi kami semua. Amin. Ya anak kecil, ya anak lembut, Kau citra kasih Bapa-Mu, nurani kami bakarlah dengan kasih-Mu selamanya. Ya anak kecil, ya anak lembut, ya anak kecil, ya anak lembut, padamu kami bertelut, sejiwa raga milik-Mu, dan pasrah diri padamu. Ya anak kecil, ya anak lembut. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri untuk menerima berita anugerah. Inilah berita pengampunan bagi kita yang tertulis dalam nubuat Nabi Yesaya, pasal 38 ayat ke-17 dan 20.
Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab Engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapan-Mu. Tuhan telah datang menyelamatkan aku. Kami hendak main kecapi seumur hidup kami di rumah Tuhan. Di dalam Kristus Engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Lahir Kristus di dunia, bunyi-bunyi yang menyambut Dia. Lahir Kristus di dunia, puji Tuhan, haleluya. Janji lama telah genap, sabda Nabi pada masa lampau. Janji lama telah genap, zaman baru cerah tetap. Lahir Kristus di dunia, bunyi-bunyi yang menyambut Dia. Lahir Kristus di dunia, puji Tuhan, haleluya. Tercermin pada wajahnya kasih karunia yang ilahi, tercermin pada wajahnya kemuliaan Bapanya. Lahir Kristus di dunia, bunyi-bunyi yang menyambut Dia. Lahir Kristus di dunia, puji Tuhan, haleluya. Yesus anak lemah lembut, Raja segala tempat dan zaman. Yesus anak lemah lembut, Dikau kami sembah sujud. Lahir Kristus di dunia, bunyi-bunyi yang menyambut Dia. Lahir Kristus di dunia, puji Tuhan, haleluya. Mari kita menyiapkan hati kita untuk merenungkan dan membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur atas kedatangan-Mu ke dalam dunia. Engkau yang begitu maha baik, penuh hikmat dan kasih karunia, datang kepada umat-Mu yang berdosa. Inisiatif datang dari-Mu Tuhan, bukan datang dari kami. Untuk itu biarlah di dalam kehidupan kami boleh seperti gembala dan para majus yang datang kepadamu membawa segala persembahan. Biarlah kami mau mempersembahkan hidup kami di hadapan Tuhan yang Maha Agung. Sebentar kami ingin merenungkan sabda Tuhan. Kiranya Roh Kudus menerangi hati kami, supaya firman yang nanti kami baca dan renungkan bersama ini tidak berlalu begitu saja, tetapi kami boleh fokus kepada Kristus, sabda yang hidup, yang menjadi juru selamat kami kekal selama-lamanya. Pimpin pembacaan ini dari awal sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama menurut 1 Samuel pasalnya yang kedua ayat 18-20, dilanjutkan
ayat 26. 1 Samuel pasal 2 ayat 18-20 dilanjutkan 26. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya. Katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini, pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan. Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi bacaan yang pertama dengan menyanyikan Mazmur 148. Baiklah semuanya memuji Tuhan, sebab Dia memberi perintah semua tercipta. Pujilah Tuhan untuk selamanya semuanya, ketetapannya pun kekal. Biarlah semuanya memuji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Pujilah Tuhan yang keagungannya mengatasi segenap alam semesta. Pujilah Dia hai semua malaikatnya, pujilah Dia hai tentaranya. Pujilah Dia hai matahari dan bulan, pujilah Dia hai bintang-bintang. Pujilah Tuhan hai langit yang mengatasi langit di atas langit. Pujilah Dia hai air di atas langit, puji Tuhan di sorga. Baiklah semuanya memuji Tuhan, sebab Dia memberi perintah semua tercipta. Pujilah Tuhan untuk selamanya semuanya, ketetapannya pun kekal. Biarlah semuanya memuji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Pujilah Tuhan yang keagungannya mengatasi segenap alam semesta. Pujilah Tuhan hai ular-ular naga dan segenap samudra raya. Pujilah Dia hai api salju hujan es, hai kabut dan hai angin badai. Pujilah Tuhan hai binatang yang liar, melata dan segala hewan. Pujilah Dia hai burung-burung yang terbang, puji Tuhan di bumi. Baiklah semuanya memuji Tuhan, sebab Dia memberi perintah semua tercipta. Pujilah Tuhan untuk selamanya semuanya, ketetapannya pun kekal. Biarlah semuanya memuji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur.
Pujilah Tuhan yang keagungannya mengatasi segenap alam semesta. Pujilah Tuhan hai raja-raja bumi, pujilah Dia hai bangsa-bangsa. Pujilah Tuhan wahai para pembesar, wahai pemerintah di dunia. Pujilah Tuhan wahai para teruna, hai anak-anak darah, hai orang tua dan anak-anak muda, puji Tuhan di bumi. Baiklah semuanya memuji Tuhan, sebab Dia memberi perintah semua tercipta. Pujilah Tuhan untuk selamanya semuanya, ketetapannya pun kekal. Biarlah semuanya memuji Tuhan, sebab hanya nama-Nya saja yang tinggi luhur. Pujilah Tuhan yang keagungannya mengatasi segenap alam semesta. Bacaan kedua diambil dari surat Kolose 3 ayat 12 sampai dengan 17. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara, bacaan Injil kita pada kali ini diambil dari Lukas pasal yang kedua, ayat 41 sampai yang ke-52. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari Paskah, pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari Dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan Dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari Dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan Dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar Dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat Dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami?
Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau. Jawabnya kepada mereka, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Selamat Natal untuk umat GKI Perumahan Citra 1 dimanapun saudara berada. Kiranya damai sejahtera Natal, Sang Juru Selamat yang telah hadir ke dalam dunia selalu melingkupi kita semua. Saudara-saudara, pada saat ini tema kita adalah Ia yang telah lahir penuh hikmat dan juga kasih karunia. Itu adalah tema kita pada hari ini. Sebuah kisah mencatat mengenai seorang pria tua yang hidup dengan kedua anaknya. Sebelum meninggal, ia membagikan sejumlah uang kepada kedua anaknya dan juga berpesan begini, gunakan uang ini baik-baik, jadikan uang ini sebagai modal usaha, supaya engkau menjadi orang yang berhasil. Tetapi ingat, pesanku ini, jangan sampai kepalamu terkena sinar matahari. Setelah ia meninggal, kedua anaknya menggunakan uang tersebut untuk mendirikan usaha. Mengingat pesan ayahnya, setiap hari anak yang pertama datang dan pulang dari tempat usahanya dengan membawa payung. Ia berusaha melindungi kepalanya supaya jangan terkena sinar matahari. Dengan demikian, maka ia akan berhasil. Tetapi kenyataannya ia bukan berhasil, melainkan usahanya menjadi bangkrut. Sedangkan adiknya berbeda. Dalam memaknai pesan ayahnya, ia tidak mau membeli payung atau pelindung apapun untuk melindungi kepalanya dari sinar matahari. Setiap hari, ia datang pagi-pagi buta ke tempat usahanya. Ia mengerjakan segala sesuatu hingga malam hari. Barulah ia kembali ke rumah. Dengan cara ini, ia telah melindungi kepalanya sehingga sama sekali tidak terkena sinar matahari. Saudara-saudara, menjadi orang berhasil tentunya adalah semua dambaan setiap orang. Namun supaya benar-benar berhasil ternyata tidak cukup hanya dengan ilmu pengetahuan, tetapi juga harus dengan hikmat dan juga kebijaksanaan. Kita bisa menemukan diri kita berpendidikan tinggi, tetapi jangan-jangan kita kurang menghasilkan sesuatu. Persoalan ini datang terkadang bukan karena kita bodoh, tetapi karena kita mungkin kekurangan hikmat. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, yang terpenting untuk kita bisa berhasil adalah hikmat. Cerita mengenai remaja Yesus ini oleh Lukas dijadikan sebagai sebuah jembatan antara masa kecil dan juga masa pelayanannya. Dalam cerita ini digambarkan bahwa keluarganya adalah umat Yahudi yang begitu taat. Yesus datang bersama dengan Maria dan Yusuf guna merayakan Paskah. Paskah Yahudi adalah perayaan pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Perayaan ini adalah salah satu dari 3 pesta ziarah yang menjadi kewajiban lelaki Yahudi
yang telah dewasa. Partisipasi yang lazim dari ibu dan anak secara sukarela menunjukkan sebuah kesalehan yang khusus. Ternyata keluarga ini sejak dini melatih anaknya untuk melakukan kewajibannya. Pada umur 12 tahun, semua anak Yahudi wajib mengikuti upacara agama. Pada usia itu mereka diresmikan masuk dunia orang dewasa dalam sebuah upacara inisiasi. Dapat diperkirakan bahwa Yesus menerima upacara ini di Bait Allah di Yerusalem sebelum perayaan Paskah. Baru setelah itu ikut upacara itu. Seorang remaja dapat ikut serta penuh dalam perayaan Paskah. Dengan begitu ia juga boleh diterima dalam sekolah Taurat yang ada di dalam Bait Allah. Orang Yahudi beranggapan bahwa tiap anak itu mempunyai 3 guru utama. Yang pertama adalah ibunya sendiri, dialah yang membesarkan dari lahir sampai disapih, disunat. Kemudian peran pendidik diambil oleh ayahnya hingga anak itu memasuki masa pubertas pada usia 12 sampai 13 tahun. Pada usia itu seorang remaja mulai masuk dunia orang dewasa dan wajib hidup menurut ajaran Taurat. Kini gurunya itu adalah Taurat itu sendiri. Maka itu pada umur tersebut seorang remaja diinisiasi dengan upacara yang disebut sebagai bar mitzvah. Ungkapan Aram yang artinya adalah anak ajaran Taurat. Hingga kini di kalangan orang Yahudi, bar mitzvah adalah pesta terbesar bagi remaja dan orang tua mereka. Setelah dinyatakan sebagai bar mitzvah tadi, Yesus dapat ikut mendalami Taurat dan karena itu ia tinggal di Bait Allah, duduk bertanya jawab dengan para guru agama. Saudara-saudara, cerita tentang ketaatan keluarga terhadap hukum Allah itu menjadi sebuah latar belakang sebenarnya. Adanya sebuah benturan yang menyakitkan antara orang tua tapi juga dengan remaja yang sedang menemukan jati dirinya. Selesai perayaan di Yerusalem, Yesus tidak ikut pulang dalam rombongan, di luar pengetahuan orang tuanya. Orang tuanya terpaksa harus memulai suatu perjalanan pencarian yang panjang. Padahal pulangnya juga sudah panjang dalam perjalanan. Tapi mereka kembali lagi memulai pencarian yang panjang. Kalau bahasa Jawanya ini anak kok dablek banget gitu ya. Sampai nggak ngomong-ngomong sama orang tuanya tinggal di Yerusalem. Yesus yang tinggal di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya, itu ternyata seperti paralel dengan kisahnya Samuel kecil. Ya. Ketika ia diserahkan oleh ibunya ke rumah Tuhan di Silo dan ditinggalkan di situ. Ingat, bahwa Yesus pernah diserahkan orang tuanya ke dalam Bait Allah. Kalau kita baca Lukas sebelumnya, Lukas 2 ayat 22 sampai 23. Dan di situ adalah milik Allah dan harus berada di dalam rumah Allah. Maria dan Yusuf yang telah menyerahkannya ternyata belum sampai memahaminya. Mereka mencarinya sampai menemukan dia, ternyata sedang duduk mendengar, bertanya dan menjawab di dalam Bait Allah. Maria dan Yusuf yang telah berjalan pulang sehari, akhirnya berjalan sehari kembali dan sehari lagi mencari anak itu di kota Yerusalem. Diperkirakan kira-kira Yesus tidak bersama dengan mereka itu selama 7-8 hari. Mereka menemukannya sedang duduk di tengah-tengah guru-guru Taurat dalam Bait Allah. Gedung inti Bait Allah tadi, bait suci itu hanya boleh dimasuki oleh seorang imam untuk persembahan. Sedangkan pengajaran itu terjadi di halaman Bait Allah. Kemungkinan bisa berada di Serambi Salomo. Disitulah diperkirakan Maria dan Yusuf boleh muncul bersama-sama. Yesus yang di kemudian hari akan duduk mengajar sebagai guru yang digemari, sekarang di sini duduk belajar sebagai pembelajar. Dalam Lukas 10 ayat yang ke-39 juga dikatakan begitu. Ia bertanya dan juga menjawab. Jawabannya itu
bukan sekedar kecerdasan. Tetapi jawabannya itu sebenarnya berasal dari kata sunesis yang artinya adalah pengertian. Jawaban yang penuh pengertian ini akhirnya menimbulkan sebuah keheranan besar. Keheranan besar itu masih agak lemah, tetapi kekaguman yang luar biasa dari jawaban Yesus itu lebih ke arah sana. Dan pengertian itu, sunesis itu tadi, itu hampir sinonim dengan hikmat. Dalam bahasa Yunaninya adalah sophia. Dari hikmatnya di masa muda, nanti Yesus akan dikenal sebagai guru yang berpengertian, tapi juga yang menakjubkan. Ada hal yang perlu kita cermati pada peristiwa mengenai bersoal jawab ini antara Yesus dan juga para guru agama tadi. Kalau kita perhatikan posisi duduk Yesus itu adalah berada di tengah-tengah. Artinya kalau duduk di tengah-tengah, Yesus secara benar dia duduk sehingga ia akan mendengar dari segala penjuru arah suara orang dalam berdiskusi. Duduk di sini bukan seperti duduknya Eutikus yang duduk di jendela sampai akhirnya terjatuh ketika mendengar Paulus berkhotbah. Duduk di sini berarti menghayati kehadiran ilahi yang diam di dalam dirinya. Duduk dengan posisi yang benar ini akan memampukan untuk mendengar dengan baik, mendengar dengan seksama, karena tidak akan terdistraksi oleh kegelisahan dan juga gangguan yang lain. Hanya dengan duduk dan mendengar secara baik inilah maka akan muncul pertanyaan, tapi juga muncul jawaban yang benar ketika sedang bertanya soal jawab tadi. Tentunya bisa ditambahkan bahwa ketika Yesus menjawab dengan penuh sunesis tadi, dengan penuh pengertian tadi, artinya di sini Yesus menjawab bukan hanya pada tataran kognitif, tetapi menjawab dengan elemen yang paling penting, yaitu menjawab dari hati. Dari hati yang dimana Allah berada di dalamnya itu akan terpancar pertanyaan dan jawaban yang sunesis tadi. Bahasa lainnya itu adalah dianoigo. Artinya to open thoroughly, membuka secara menyeluruh. Inilah sebabnya mengapa para guru-guru agama tadi jadi terheran, jadi begitu takjub dengan jawaban-jawaban Yesus. Cerita yang sudah mencapai puncaknya dalam kekaguman akan pengertian Yesus ini ternyata juga menyimpan suatu klimaks yang lebih dramatis dalam tegur-menegur antara orang tua dan juga anak. Orang tua terkaget melihat dan apa yang dilakukannya terhadap mereka. Yesus telah membuat Maria dan Yusuf itu sangat menderita. Terjemahan kata cemas itu masih sedikit lemah. Sebenarnya adalah membuat mereka begitu menderita karena mereka harus kehilangan anak satu-satunya yang mereka kasihi. Oleh karena itu, saudara-saudara, ketika ditemukan, sang ibu menegur anaknya itu dan anaknya memberikan jawab, "Aku harus berada dalam rumah Bapakku." Dan kata-kata inilah adalah perkataan Yesus yang pertama muncul di dalam Injil Lukas. Harfiahnya bisa dikatakan, "Aku harus berada dalam hal-hal dari Bapakku atau berada dalam urusan-urusan Bapakku." Di sini yang penting bukanlah tempat bait Allah tadi, tetapi adalah kepatuhan dan juga pengabdian sang anak itu kepada bapaknya melebihi hubungan dengan keluarga. Di sini Yesus menyatakan dirinya serta kesadaran akan perutusannya dari konteks sebelumnya, yakni dari kabar malaikat yang sudah diketahui bahwa Yesus adalah anak Allah dalam baitnya. Konteks Lukas 12 telah memberi pembaca banyak keterangan tentang jati diri anak itu, tetapi orang tuanya sendiri ternyata belum mampu untuk memahaminya. Namun demikian,
remaja itu yang sudah mengerti jati dirinya itu mengikuti orang tuanya pulang dan hidup dalam asuhan mereka. Biarpun orang tua belum paham, ketidakmengertian itu tidak memutuskan hubungan orang tua dengan anak. Anak yang berhikmat tahu menyatukan ketaatan kepada Bapa dengan hidup di dalam asuhan orang tuanya. Dan orang tua juga tidak menolak rahasia anaknya, tetapi menyimpannya dalam hati dan mencari maknanya begitu dalam, sehingga dalam hubungan timbal balik itu, anak bertumbuh terus dalam hikmat dan pengertian maupun dalam hubungan dengan kasih karunia kepada Bapanya. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, membaca kembali kisah Yesus di usia 12 tahun ini membawa kita untuk merenungkan kisah tentang hikmat yang dimilikinya. Dari mana hikmat itu? Hikmat yang dimiliki Yesus sudah terlihat dari masa kanak-kanaknya itu. Ternyata hikmat itu bukan datang dari didikan Maria dan Yusuf, maupun datang dari sistem pendidikan yang ada pada kala itu. Hikmat itu ternyata berasal dari Allah, Sang Bapa yang telah mengutus Yesus datang ke dalam dunia, dan semakin terlihat jelas seiring dengan bertambahnya usia Yesus. Satu poin yang penting dalam bacaan kita, ketika Maria menyaksikan semuanya itu, dikatakan di sana, menyimpan dalam hati. Menyimpan dalam hati adalah sebuah sikap yang membuat orang makin memahami misteri. Boleh jadi menyimpan dalam hati itu adalah sebuah prinsip tafsir atau membaca yang paling memungkinkan sabda Tuhan itu betul-betul menyapa orang tanpa terikat pada keadaan dan suasana yang sering mengeruhkan kehadiran Tuhan. Inilah yang menjadi kekuatan bagi yang bertugas menafsirkan sabda Tuhan. Dia tetap bisa berbicara kepada orang banyak kendati kemampuan dan keadaan penafsir berbeda-beda. Satu syaratnya, yaitu bersedia menyimpannya dalam hati seperti Maria. Saudara-saudara, dalam usia kanak-kanaknya, Yesus hadir memberikan pengajaran, bukan kepada masyarakat awam, tetapi kepada mereka yang memiliki pengetahuan keagamaan, para guru agama di Yerusalem. Dalam konteks Kolose yang tadi kita baca, di sana dikatakan bahwa hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Perkataan Kristus adalah perkataan yang kaya, artinya memberi berkat bagi mereka yang mendengarnya. Dengan memiliki perkataan Kristus di dalam diri kita, sehingga kita dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Itu ada di ayat yang ke-16. Hikmat dan pengajaran kita sebagai manusia kita peroleh dari Yesus Kristus, sementara Yesus sendiri memperoleh hikmat itu dari Bapanya. Saat ini kita tentunya masih merasakan suasana Natal. Ada banyak dari keluarga, saudara, kerabat, teman, atau siapapun itu mengucapkan perkataan-perkataan yang indah kepada kita di hari Natal. Itu kalau biasanya HP-nya itu tinggal 10% gitu ya. Tanggal 24 HP-nya tinggal 10%. Tanggal 25-nya itu HP is dead. Karena apa? Karena itu pesan masuk terus gitu ya, sehingga menguras baterai. Jadi tipsnya untuk menyambut Natal adalah malam Natal colok tuh HP gitu ya. Supaya apa? Supaya perkataan-perkataan yang indah dari kerabat dan siapapun itu bisa masuk semua tanpa terjadi pending ya. Kalau pending kan si pengirim akan berkata apakah ia ganti HP dan sebagainya gitu ya. Nah, tentu kenapa orang mampu dapat memberikan kasih melalui perkataannya yang indah itu, yang tentunya sangat menyentuh hati itu, karena kelahiran Kristus
membuat kita itu terdorong untuk memberikan kasih dan perhatian kepada orang lain. Kelahiran Kristus itu menjadi lawan daripada Pax Romana. Pax Romana itu adalah kekuatan tangan Roma yang memerintah dengan tangan besi. Sekarang dihadirkan Pax Christi, yaitu raja yang memerintah bukan dengan tangan besi, tetapi raja yang memerintah dengan kasih karunia-Nya, yang membela orang-orang yang disingkirkan. Itu Pax Christi, yang hadir bagi kita yang berdosa, yang tidak mampu menolong kita sendiri, yang menolong diri kita sendiri. Disitulah kehadiran Yesus membuat kita pada akhirnya terdriven untuk juga melakukan seperti apa yang Ia lakukan. Pertanyaannya adalah, namun dari mana sebenarnya perkataan-perkataan yang indah tersebut berasal, sehingga dapat menjadi berkat bagi orang lain? Tentunya perkataan-perkataan tersebut lahir karena kita terus belajar dari perkataan-perkataan Yesus. Semakin bertambahnya usia kita, maka seharusnya kita semakin membutuhkan Yesus dan firman-Nya yang penuh hikmat dalam kehidupan kita. Mengapa demikian? Karena kita menjadi berhikmat. Kalau kita sudah berhikmat, maka kita akan dimampukan untuk dapat duduk dengan baik, untuk dapat mendengar dengan seksama, untuk dapat bertanya dengan tepat, dan untuk dapat memberi jawaban dengan benar. Duduk dengan benar artinya kita bersikap hormat kepada Allah dan antusias dalam hadirat-Nya karena kita selalu merasakan kehadiran Yesus di dalam diri kita. Mendengar dengan seksama berarti bersedia untuk bersikap dengan kerendahan hati. Bukan terus melontarkan pertanyaan-pertanyaan, tetapi kita bersedia mendengar suara Allah, bersedia mendengar suara orang lain yang masuk dalam kehidupan kita. Dan disitulah muncul kerendahan hati. Dan bertanya dengan tepat, itu menunjukkan betapa kita haus terhadap firman Allah dan serius dalam merenungkannya, sehingga kita terus menggalinya karena kita membutuhkan Dia. Dan yang terakhir, dalam memberi jawaban dengan benar, berarti kita bersedia untuk terus bersaksi mengenai Kristus di dalam hidup kita. Secara khusus bersaksi tentang kedatangan-Nya ke dalam dunia yang menjadi juru selamat bagi kita. Melalui semuanya itu, saudara-saudara, kita akan memperoleh jawaban-jawaban dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari di dalam dunia yang sering kali mendatangkan begitu banyak pertanyaan. Ketika ada pertanyaan yang belum terjawab, kita membutuhkan yang tadi saya katakan, kekuatan hati untuk menyimpan perkara itu di dalam hati kita dan membiarkan Tuhan bekerja dalam sepanjang hidup kita. Kiranya Ia yang telah lahir dengan penuh hikmat dan kasih karunia tadi selalu hidup di dalam hati kita, sehingga makna Natal dapat terus kita rasakan hari lepas hari. Ingatlah bahwa hikmat yang sesungguhnya itu berasal dari Allah, walaupun manusia kadang sering mengandalkan dirinya karena keterampilan, karena pikiran atau pengalamannya. Padahal hikmat Allah itu membukakan manusia hal-hal yang berbeda, yang baru, bahkan yang tidak pernah didengar, bahkan yang tidak pernah dilihat, bahkan yang dialami oleh manusia pribadi itu sendiri. Jadi biarlah hikmat Allah itu yang terjadi di dalam kehidupan kita. 1 Korintus 1 ayat yang ke-30a mengatakan, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat Natal. Amin.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita naikkan doa-doa syafaat kita. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur atas karya penyelamatanmu kepada dunia ini dengan mengutus putramu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, yang lahir, tumbuh menjadi anak-anak, remaja, yang hari ini kami dengar melalui firman-Mu yang disampaikan oleh Pendeta Naya. Kiranya teladan dan hikmat Yesus untuk duduk, dengar, dan diskusi dengan para tetua, ahli Taurat, ahli agama, dalam mendalami perintah dan firman-Mu dapat terus hidup di dalam hati kami, dan terutama kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami penderitaan akibat bencana alam, erupsi Gunung Semeru. Biarlah melalui penggalangan dana pasca bencana yang dilakukan oleh majelis jemaat, khususnya bidang kesaksian dan pelayanan, dapat turut membantu meringankan beban saudara-saudara kami dengan apa yang dilakukan oleh tim Gerakan Kemanusiaan GKISW Jabar yang bekerja sama dengan pihak-pihak terkait. Kami berdoa juga untuk para korban bencana alam lainnya, gempa di Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan. Kami berdoa juga Tuhan bagi pemerintahan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi yang terus berupaya mengendalikan penyebaran virus COVID-19 dan pemulihan kondisi ekonomi, politik, dan lain-lain dari bangsa kami. Biarlah kami sebagai masyarakat dapat saling peduli dan mematuhi berbagai peraturan dan himbauan pemerintah kami dalam masa PPKM. Kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang saat ini masih dalam kondisi lemah fisik karena sakit penyakit maupun karena usia lanjut. Beri saudara-saudara kami ini kesabaran, keteguhan hati, dan hanya berharap kepada Tuhan saja. Dan sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan, saudara-saudara kami ini memperoleh kedamaian hati dan kesembuhan. Kami berdoa juga bagi keluarga yang sedang berduka ditinggalkan oleh kekasih mereka yang kembali ke rumah-Mu, untuk keluarga Bapak Thompson J. Turnip, keluarga Ibu Yati Saputra, keluarga Bapak Yakob Beni Dima, keluarga Bapak Handiman Lukardi. Beri mereka kekuatan dan penghiburan kepada mereka ya Bapa. Inilah doa-doa syafaat kami, ke dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Marilah kita memberikan persembahan syukur sebagai wujud kita akan kelahiran Kristus yang memberikan kasih karunia dan hikmat-Nya bagi kehidupan kita. 1 Tawarikh 16 ayat 29 menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan, dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Persembahan Natal dan kolekte kebaktian dapat saudara transfer ke rekening GKI Perumahan Citra 1 atau dapat saudara masukkan ke kotak persembahan yang telah disediakan di depan pintu tahta usaha. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sambut malak Allah, nyanyi
juga lahir bagimu. Orang Majus juga datang dan membawa persembahan bagi Raja kemuliaan, mur emas dan kemenyan. Kristus Raja Allah kita yang menjadi manusia, sungguh layak menerima puji, hormat, dan syukur. Kita bawa persembahan kita di dalam doa. Seperti para gembala yang datang ke Bethlehem untuk melihat dan bersyukur atas kelahiran Juru Selamat, saat ini kami pun datang ke hadapan-Mu untuk bersyukur atas hikmat dan kasih karunia yang hadir dalam setiap jejak kehidupan kami. Inilah persembahan yang kami bawa ya Tuhan. Kiranya hikmat ilahi memimpin setiap tangan yang mengelola persembahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, pembawa sukacita dunia, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kristus yang lahir telah membawa sukacita bagi dunia. Terangnya selalu menerangi setiap langkah hidupmu. Sambutlah terangnya dengan meneladani hidupnya. Terus bertumbuhlah dalam hikmatnya. Maka kita tidak akan pernah terpisah dari kasih-Nya. Yesus lahir di palungan, janji Tuhan terbukti benar, kita tidak dilupakan. Sukacita lahir karena Yesus hadir, mengalahkan kesuraman. Tiada apapun dapat memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Kaum gembala bersukacita bertemu Sang Bayi mulia. Mari kita temukan Dia dalam iman sederhana. Sukacita lahir karena Yesus hadir, mengalahkan kesuraman. Tiada apapun dapat memisahkan kita dengan kasih Tuhan.
Sang Immanuel, fajar baru kan tersingkap. Sukacita lahir karena Yesus hadir, mengarahkan kesuraman. Tiada apapun dapat memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Umat yang dikasihi dan mengasihi Allah, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Umat Tuhan, kini terimalah berkat-Nya. Kiranya Yesus Kristus, Sang Surya kebenaran, yang lahir dalam hikmat dan kasih karunia Allah, memenuhi engkau dengan sukacita dan damai sejahtera, yang melampaui segala akal dan pengertian. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertaimu selalu dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita bersatu teduh sejenak. Saat teduh selesai, selamat Natal, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.
ini dengan sukacita. Sehat-sehat selalu Pak ya. Thank you ya buat jemaat di GKI Citra 1. Ya, terima kasih Arin ya. Buat Nia, walaupun dia dalam kondisi sakit masih bisa merayakan Natal. Terima kasih banyak. Kan katanya kalau sukacita nyata harus dibagikan ya. Oh, gitu. Dibagi juga ada. Selamat atas terpilihnya majelis. Terima ya. Terima kasih. Aku kaget dan terharu sih, walaupun anakku di Belanda tapi masih ada perhatian dari jemaat dari GKI Citra. Itu aja sih aku. Itu setelah minggu tiap hari minggu ya. Iya, jago ikan di sini ya, itu Ciawas gitu. Saya menyampaikan sukacita Natal. Ya. Terima kasih. Selamat ya Pak Haji. Oh iya, terima kasih. Terima kasih banyak Alika atas kunjungannya. Sampai dengan Natal nanti. Biar ibu bisa pasang nih di sini. Kali ini. Udah benar Iya, berkat nih. berkat nih. Kita bagi sukacita dalam bentuk hiasan Natal. Iya, bisa bawa. Terima kasih. Buat keluarga Pak Thompson Turnip dan juga keluarga juga pokoknya di rumah ini. Terima kasih GKI Citra. Terima kasih juga, mohon maaf kalau dulunya sedang rapat buat. Ini pakai sandi. Apa mau berbagi kasih sama Bapak? Beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian orang nyanyilah lagi. Bersama bersyukur, bersama bersyukur. kepada Tuhan untuk seluruh jemaat GKI Citra dan Satu. Saya Ibu Ika. Silakan Bu Linda. Saya Ibu Linda. Halo Bu Linda. Pak Audrey. Halo Pak Audrey. Namaku Joshua. Halo Pak Joshua. Yang dikasih Tuhan, sungguh bersyukur rangkaian aktivitas Advent, Christmas Gift, dan Christmas Carol tahun 2021 dapat terlaksana dengan baik dalam pimpinan Tuhan. Kiranya setiap hal yang kita lakukan dengan cinta yang besar dapat menjadi berkat dan membawa sukacita bagi saudara-saudara, terkhusus di tengah jemaat Tuhan di GKI Perumahan Citra 1. Terima kasih untuk keterlibatan seluruh umat Tuhan dalam rangkaian kegiatan Natal di tahun ini.
marilah kita terus menghayati apa yang dituliskan dalam syair lagu tema Natal. Sukacita lahir karena Kristus hadir mengalahkan kesuraman dunia. Dialah Sang Immanuel. Akhirnya, mewakili seluruh panitia Natal 2021, saya mengucapkan Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati.